Apa yang kakak lakukan? Apa yang kau lakukan? Ucap keduanya pada Darren dengan tatapan menusuk. Apa kakak mau membela wanita penggoda ini? Reva menatap geram pada Sienna. Kau sama sekali tak sadar diri rupanya, seharusnya kaulah yang layak disebut wanita penggoda. Balas Sienna dengan tatapan tak kalah sengitnya. Reva, Sienna, hentikan pertikaian kalian. Tegur Darren. Jangan ikut campur. Jawab keduanya kompak dengan masih menatap saling membunuh. Sekali lagi kuperingatkan kau untuk pergi dari rumah ini, apa kau tidak malu menjadi perebut suami orang, kakakku itu sudah menikah. Reva berbicara lalu menjuk Darren tapi dengan mata yang masih menatap Sienna tajam. Kau yang seharusnya malu karena pria itu. Sienna juga menunjuk Darren tapi dengan mata yang masih melihat Reva. Dia adalah suamiku, suami sahku. Suami. Reva kaget dan langsung menghampiri Darren. Kakak, apa maksud wanita penggoda itu? Apa benar dia adalah istrimu? Darren hanya mengangguk sambil menahan tawa karena kesalahpahaman yang terjadi. Astaga kak, kenapa kau begitu tega pada Kak Sienna? Aku membencimu kak. Teriak Reva. Sementara Sienna bingung kenapa Reva menyebutkan namanya. Reva berniat pergi dari tempat itu tapi Darren menahannya. Mau kemana? Aku mau pulang, aku kecewa sama kakak. Akhirnya Darren tertawa karena tak bisa lagi menahannya. Kalian ini lucu sekali sih. Kedua wanita itu melihat heran pada Darren yang tiba-tiba tertawa. Sini-sini, Darren menarik tangan Sienna dan Reva bersamaan. Reva, adikku sayang, kakak sama sekali tak selingkuh. Perkenalkan, dia istri kakak Sienna, Mahadika Putri, dan kau Sienna, dia adalah adik kesayanganku, namanya Reva Darrenia Hansel. Setelah mengatakannya Darren melanjutkan tawanya lagi. Sedang Sienna dan Reva masih diam di tempatnya lalu tak lama mereka menatap Darren dengan tatapan tajam karena sudah mengerjai mereka dengan membiarkan kesalahpahaman terjadi. Darren mengangkat kedua tangannya melihat Sienna dan Reva. Bukan salah aku loh, tadi aku udah mau bilang tapi kalian berdua berteriak dan menyuruhku diam. Yes, alasan yang tepat untuk digunakan. Sienna memang tak mengingat wajah Reva sedang Reva hanya mengetahui wajah culun Sienna dan sekarang Sienna sudah tak berpenampilan culun lagi jadi pantas saja kalau Reva salah sangka. Tadi hampir jambak-jambakan, sekarang Sienna dan Reva sudah mengobrol santai dan akrab bahkan sama sekali tak mempedulikan keberadaan Darren. Kak Sienna, bisakah Reva menginap di sini? Tanya Reva pada Sienna. Sienna tak menjawab dan hanya melihat pada Darren. Hei, kenapa kau bertanya padanya? Ini rumahku, seharusnya kau bertanya padaku. Cerocos Darren. Ih kakak, itu perhitungan sekali sih, apa kakak tidak pernah mendengar kalimat, harta suami harta istri, tapi harta istri ya harta istri. Nah, dan karena rumah ini milik Kak Darren dan Kak Sienna itu kan istrinya Kak Darren, maka sudah pasti rumah ini juga milik Kak Sienna, jadi nggak masalah dong kalau aku bertanya pada Kak Sienna. Nggak ada lagian, siapa sih yang mencetuskan kalimat aneh seperti itu, aku sama sekali tak setuju. Hartaku ya hartaku, aku yang sudah payah mencari, kenapa harus berbagi dengannya? Tolak Darren tak terima sedang Sienna dan Reva pergi meninggalkannya malas mendengar ucapan pria itu. Mau kemana kalian? Aku belum selesai bicara. Teriak Darren sedang tubuh Sienna dan Reva tak terlihat lagi menghilang di balik tembok. Sudah hampir jam 9 malam, dari tadi Darren menunggu Sienna di kamar tapi wanita itu tak kunjung datang. Apa yang mereka obrolkan sih sampai jam segini Sienna belum kembali ke kamar? Darren berniat menyusul Sienna ke kamar Reva. Astaga, wanita ini, dari tadi aku menunggunya dan dia asyik tidur di kamar ini. Darren menyentil kecil kening Sienna lalu mengangkat tubuhnya untuk dipindahkan ke kamar mereka. Sienna sama sekali tak terbangun. Darren membelai lembut wajah Sienna begitu membaringkan Sienna di ranjang. Apa yang kau lakukan padaku? Kenapa belakangan ini aku sangat ingin dekat-dekat denganmu? Tak ada lumatan, Darren hanya sekilas lalu ikut membaringkan tubuhnya di samping Sienna dan membawa wanita itu dalam pelukannya. Pagi hari, Sienna terbangun, melihat sekeliling kamar dengan heran. Dia mengingat dengan jelas kalau semalam dia tidur bersama Reva, tapi kenapa sekarang dia bangun dan sudah berada di kamarnya dan Darren? Apa dia menggendongku? Tanya Sienna menatap Darren, tak lama menggelengkan kepalanya. Tak mungkin pria sombong ini mau menggendongku, kupikir dia malah akan senang jika aku tak tidur di kamar ini. Lalu dengan pelan Sienna keluar dari pelukan Darren dan berlalu ke kamar mandi untuk membersihkan dirinya dan setelahnya membangunkan Darren. Pagi kakak ipar. Sapa Reva dengan wajah cerianya begitu sampai di meja makan. Apa yang terjadi, sepertinya kau sedang senang? Tanya Darren. Kakak apa-apaan sih, harusnya kakak senang dong kalau adiknya senang, bukannya menatapku dengan tatapan seperti itu.
Protes Reva lalu mengalihkan pandangan pada Sienna. Kasihan sekali nasibmu kakak ipar. Sienna tertawa mendengar ucapan itu tapi Darren menatap tak suka dengan ucapan Reva. Oh iya kak, hampir lupa kemarin aku datang buat minta tanda tangan kakak. Reva mengeluarkan selembar kertas dari tasnya dan memberikannya pada Darren. Darren membacanya dengan teliti. Kegiatan alam. Tanpa menandatanganinya Darren memberikan kertas itu lagi pada Reva. Kakak tak memberimu izin, kalau terjadi apa-apa denganmu bagaimana apalagi kakak sedang sibuk dan tak bisa ikut menemanimu ke sana. Kakak tapi aku ingin sekali mengikuti kegiatan itu, semua temanku juga pergi dan akan tidak baik jika hanya aku yang tak mengikutinya. Kamu tenang saja, walau tak ikut kegiatan itu tak akan ada satupun orang yang berani membicarakanmu. Darren meninggalkan meja makan menghampiri Akbar yang sudah menunggunya sejak 5 menit lalu. Reva mendengus kesal, memang sangat susah meminta persetujuan kakaknya bahkan lebih susah daripada kedua orang tuanya. Sienna menggenggam tangan Reva, maaf ya kak Sienna nggak bisa bantu kamu. Reva mengangguk sambil tersenyum pada Sienna dan kedua wanita itu meneruskan sarapannya. Asteris. Pagi Am, sapa Sienna pada Ami yang sudah sibuk dengan kerjaannya. Hai semuanya, sapa Amel. Sylvia dan Shirley dengan heboh lalu mengeluarkan beberapa jenis cemilan dari paper bag yang mereka bawa, membagikan camilan pada semua rekan kecuali Sienna dan Ami. Sienna dan Ami belum dikasih, ucap salah satu rekan pada ketiga wanita itu. Ketiganya menampilkan wajah pura-pura bersalah. Astaga Sienna, Ami maaf banget camilan yang kami bawa sepertinya kurang banyak jadi maaf ya kalian berdua nggak kebagian. Ucap Shirley lalu ketiga wanita kompak tertawa dan berjalan menuju meja mereka masing-masing sedang Sienna dan Ami hanya saling memandang dan tersenyum sama sekali tak peduli dengan hal itu. Sejam sebelum makan siang, Sienna mendapat beberapa panggilan telepon dari Darren tapi Sienna sama sekali tak mengangkatnya. Sienna juga membaca beberapa chat dari Darren dan Sienna pun tak membalas chat itu. Ke ruanganku sekarang juga, merarogan. Beberapa kali Darren mengirimkan pesan yang sama pada Sienna. Sienna, berani sekali kau tak mengangkat teleponku dan tak membalas chatku. Geram Darren memandang layar ponselnya yang berisi pesannya pada Sienna yang tak kunjung mendapat balasan. Sementara Sienna sedang berjalan menuju kantin karyawan bersama Ami. Ups nggak sengaja, Amel, Sylvia dan Shirley menabrak tubuh Sienna dan Ami sampai keduanya meringis kesakitan. Kalian apa-apaan sih? Ami menghampiri dan hendak menamparkan tapi ditahan Sienna. Tenang Am, kita balas mereka dengan cara lebih memalukan. Bisik Sienna sedang ketiga wanita itu memperlihatkan ekspresi mengejeknya pada Sienna dan Ami dan dengan gaya yang centil berlalu dan duduk di satu meja kosong. Sienna menatap punggung mereka sambil tersenyum sinis lalu mengajak Ami duduk di meja kosong tak jauh dari ketiga wanita itu. Tak lama Sienna berdiri saat melihat Shirley sudah selesai memesan makanannya. Sienna menghampiri penjual tempat di mana Shirley memesan makanan lalu membisikkan sesuatu pada penjual itu. Dari mejanya Sienna memperhatikan ketiga wanita itu tak lama datanglah pesanan mereka. Am lihat deh bentar lagi akan ada pertunjukan yang menghibur. Sienna menunjuk dengan dagu ke arah tiga wanita itu. Au pedas, pedas, pedas. Ketiganya berteriak menjulurkan lidah masing-masing dan mengipasnya dengan menggunakan tangan lalu mengambil minuman. Lagi secara kompak mereka memuntahkan minuman itu. Asin banget sih, ucap ketiganya lagi dengan kompak. Melihat itu Ami tersenyum pada Sienna sedang Sienna mengangkat jempol kanannya dan menunjuk dirinya sendiri dengan satu alis yang terangkat. Tunggu bentar Am masih ada part 3-nya. Sienna berdiri membawa satu mangkok bakso dan sambal botolan yang sudah dipindahkannya ke dalam mangkok kecil. Sienna berjalan mendekati ketiga wanita itu, hampir sampai dan bruk Sienna hampir terpeleset dan menjatuhkan makanan dan sambal yang tadi dibawanya hingga mengenai rambut dan pakaian ketiga wanita itu. Sienna mendekat dan dengan wajah pura-pura dan bersalahnya. Maaf ya aku nggak sengaja. Menggunakan tangannya Sienna pura-pura berniat membersihkan kotoran bakso dan sambal pada tubuh mereka tapi bukannya bersih tubuh mereka malah bertambah kotor. Kamu sengaja kan? Ucap Amel pada Sienna. Aduh akting ternyata capek juga ya. Sienna mengambil tisu untuk membersihkan tangannya setelahnya tersenyum pada ketiga wanita itu. Sienna berdiri dengan satu tangan di depan dada dan dengan santai memainkan jari-jari tangan yang satunya lagi seperti orang sedang berhitung. Enak nggak dikerjain? Tanya Sienna santai. Sylvia hendak berdiri dan menjambak rambut Sienna tapi Sienna sudah lebih dulu menendang betis belakang Sylvia hingga wanita itu terduduk kembali. Jangan menyentuhku atau aku tak segan-segan mematahkan tanganmu itu.
Ancam Sienna, tapi ketiga wanita itu sama sekali tak peduli dan dengan kompak berdiri berniat menyerang Sienna. Bukannya menghentikan pertikaian, para karyawan malah dengan senang hati menonton pertikaian itu. Beraninya keroyokan, bukannya takut Sienna malah bercanda dan dengan cepat tangan Sienna menarik rambut Sylvia. Sakit enggak? Sienna melihat wajah Sylvia yang sedang meringis kesakitan lalu beralih menatap Shirley dan Amel. Kalian mau juga seperti ini? Amel hendak menamparkan Sienna tapi dengan cepat Sienna menarik Sylvia untuk menutupinya hingga tamparan yang tadi dilayangkan Amel hinggap dengan sempurna di pipi mulus Sylvia. Astaga, kau tega sekali memukul temanmu sendiri. Sienna menatap Amel lalu Sylvia. Apa pipimu sakit? Tanyanya pura-pura iba. Ada apa ini? Suara bas itu mengalihkan perhatian semua orang. Ketiga wanita itu menghampiri Darren dan mengeluh tentang kelakuan Sienna. Darren memandang Sienna dan ketiga wanita itu secara bergantian, ingin sekali Darren tertawa melihat penampilan ketiga wanita itu yang terlihat acak-acakan karena ulah Sienna. Sienna ikut ke ruangan saya sekarang. Darren menatap Sienna dengan tatapan dinginnya membuat ketiga wanita itu kesenangan. Nona Sienna memang adalah versi wanita dari Tuan Darren. Guman Akbar lalu menyusul Darren dan Sienna yang sudah lebih dulu meninggalkan tempat itu. Di ruangan Darren, Sienna masuk dan dengan santai mendudukkan tubuhnya di sofa ruangan itu. Sienna, kenapa kau suka sekali berkelahi? Aku tak berkelahi, hanya memberi mereka sedikit pelajaran agar kedepannya tak lagi bersikap seenaknya dan kalau aku diam saja mereka akan berpikir bahwa aku takut pada mereka. Hahaha, kau itu menggemaskan sekali. Dengan tiba-tiba Darren mengecup bibir Sienna. Kau apa-apaan sih? Tadi ada sambal di bibirmu jadi aku membantu menghilangkannya. Ngeles aja kayak bajai. Lagian aku sama sekali belum makan jadi mana mungkin ada sambal di bibirku. Kau belum makan siang kan? Ya udah makan dulu. Darren membuka beberapa jenis makanan yang ada di mejanya sedang Sienna menatap Darren dengan ujung matanya. Ada apa ini? Tumben kau bersikap baik padaku, apa kau menaruh racun di makanan ini? Darren menyentil kening Sienna. Aku suamimu jadi tak mungkin aku membunuhmu. Sienna menatap Darren dengan tatapan sinisnya. Cih. Bukannya dulu kau sering mengatakan ingin membunuhku, bahkan kau hampir benar-benar membunuhku 4 kali. Yang pertama kau menggantungku dengan meletakkan ular, yang kedua tengah malam kau menyiramku dengan air yang begitu dingin sampai tubuhku bergetar, yang ketiga kau menurunkan aku di jalanan sepi sampai membuatku pingsan dan masuk rumah sakit, dan yang keempat kau menyiramku dengan air panas sampai kulitku melepuh dan tak sadarkan diri selama beberapa hari. Jangan tersinggung, aku hanya mengingatkanmu karena sepertinya kau sudah melupakan apa yang kau lakukan padaku. Sienna hendak berdiri tapi Darren mencegahnya dan memeluk tubuh Sienna dari belakang. Maaf kalau dulu aku adalah pria yang jahat dan suami yang kejam untukmu, tapi mulai sekarang aku janji akan menebus semua itu dan memperlakukanmu dengan baik. Sienna berbalik menatap Darren. Hei, apa yang terjadi denganmu? Kenapa kau bersikap seperti ini? Kau membuatku takut, kata orang. Biasanya saat orang kejam berubah baik secara tiba-tiba itu tandanya umur mereka tak panjang lagi. Darren menyentil kening Sienna sekali lagi. Kau itu, aku sedang serius dan kau malah mendoakan supaya aku cepat mati. Sienna memegang keningnya. Pemikiranmu buruk sekali, memangnya kapan aku mendoakanmu cepat mati? Aku kan hanya mengatakan kata orang dan bukan kataku. Darren tersenyum ikut mengelus kening Sienna. Apa sakit? Ya iyalah sakit, kau pikir keningku tembok yang tak akan merasa sakit saat disentil. Darren mengecup lama kening Sienna. Apa sakitnya sudah hilang? Tanya Darren lagi.